Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, pengkajian kita seputaran daripada kitab Risalatul Mu'awwanah karangan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana kemarin sudah kita bahas tentang sebab-sebab keyakinan itu bisa semakin kuat. Yang pertama dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu aktivitas, kegiatan, rutinitas. Pastikan kegiatan kita ini adalah kegiatan yang baik. Sering-sering kita mendengarkan, menghayati dengan telinga, juga dengan hati, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita sering-sering membaca tentang hadis-hadis Habibuna Muhammad SAW, dan kita praktekkan itu dalam perbuatan kita semampu kita. Lalu yang kedua adalah sabab tsani, yaitu penyebab atau sebab yang kedua adalah ayyanzura bi'ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ardh, yaitu kita hendaknya seorang hamba itu memandang dengan mata yang disertai dengan perenungan tentang kerajaan-kerajaan langit dan juga bumi. Kerajaan langit punya Allah, kerajaan bumi Mulyono. Bujur-bujur, jangan yang dilihat, kalau yang itulah kerajaan langit dan kerajaan. Wa ma basallahu fiha min ajaibil masnu'ati wa badi'il maknunat, dan juga tentang segala hal yang Allah sebarluaskan di langit dan di bumi. Min ajaibil masnu'at wa badi'il maknunat, yaitu berbagai keajaiban ciptaan-ciptaan Allah dan juga keelokan alam semesta. Perhatikan, ya alhamdulillah ya, makanya Allah juga perintah kita ini disuruh perjalanan agar bisa melihat tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, dan juga agar kita bisa mengambil pelajaran, perenungan, ya. Wa ila ifadatil yakinil isyarah, dan untuk memberi manfaat keyakinan dalam hal-hal itu, ini terdapat isyarah, ya, tanda isyarat di dalam biqaulihi ta'ala, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq.
akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Makanya alhamdulillah sekarang kita sering temukan banyak penelitian-penelitian ya, yang mengarah kepada pembenaran Al-Quran. Padahal memang itu sudah benar, ditemukan banyak hal. Oh, ternyata benar, ada ini di Quran begini, ternyata benar. Ya, ada dua laut yang bertemu tapi kadang menyatu. Ya, tadinya orang nggak ada tahu, ternyata benar. Oh, ada lubang hitam. Oh, ada bintang yang bersuara. Oh, ada macam-macam. Ternyata sekarang ditemukan bujur. Ya, masih kurang yakin juga. Ini masalahnya. Ya Allah, ya Allah. Ini jangan. Nah, untuk menambah keyakinan kita, yang pertama dengan aktivitas ya, kita banyak memperdengarkan diri kita ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dengan telinga tapi juga dengan hati. Lalu yang kedua, yaitu kita ini melihat ya, memandang akan ciptaan-ciptaan Allah yang ada sekarang. Lihat, coba. Makanya manusia ini kadang-kadang sombong, merasa dirinya jadi Tuhan, padahal suruh nyiptain laler satu aja kada awal. Laler cuma satu, kada awal. Sombongnya luar biasa. Ya, insya Allah kita kada ya. As-salisu, lalu yang ketiga, ayya'mala ala muqtadah ma amana bihi zahiran wa batinan. Hendaknya seorang hamba mengerjakan sesuai dengan sesuatu yang ia percayai ya, secara lahir maupun secara batin. Kalau kita yakin Quran benar, kita yakin Allah ini maha kuasa, maha memiliki, dan maha segala-galanya, kita coba tunjukin dalam praktek. Kadang-kadang kita ini yakin ya. Status rohani, kelakuan roh halus. Statusnya iya rohani, bagus status, kelakuannya roh halus, gentayangan juga, hantu juga. Ya Allah, nah, ini berarti kada pas dengan apa yang diyakini. Jangan. Nah, ini ciri-ciri kita ini untuk menambahkan keyakinan kita. Nah, ciri-ciri orang yakin juga berarti begitu. Yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar, yakin. Tetapi gawiannya merampok, ya, mengambil hak orang, kayak gitu-gitu. Ya Allah, ya. Nah, itu namanya bukan yakin, namanya apa? Coba sekali-sekali makanya ya. Biasanya kalau kita makan ini ngunyahnya pakai mulut, yakin lah? Yakin, mau pakai apa lagi? Kayak mulut. Nah, coba entar dirubah keyakinannya. Kalau makan jangan ngunyahnya pakai mulut, kayak mata. Kira-kira orang yang melihat tuh kayak apa? Kan jadi aneh.
Makanya sekarang jadi aneh. Aneh ya? Aneh. Aneh gak sih? Ya. Orang sugih banyak, kurban ngandelin pemberian pemerintah. Balu gak dapat pemberian pemerintah, sepi masjid. Orang sugihnya banyak, bos walet banyak, bos tambang banyak, bos apa lagi, aduh macam-macam. Pulang umroh berkali-kali, beli kambing satu miskin. Ada yang begitu. Masjid kami nggak kebagian jatah deh. Nah terus ya sudah sepi. Padahal mereka meyakini kurban ini manfaat. Ya. Akhirnya tapi ya begitu sudah. Mau diapain lagi? Ini ciri-ciri apa? Bingung juga gitu sudah. Ya Allah. Nah itu jangan menghadat. Wa yastamirra fi dzalika wa yubazzil al-istita'ah fi ma hunalik, dan ia terus-menerus dalam mengerjakan atau dalam mengerjakan tadi yang dia yakini tadi, dan juga dia ini mengerahkan semua kemampuannya dalam mengerjakan hal tersebut. Berarti bujur-bujur. Yakin kita Allah melihat, yakin, yakin kita Allah mendengar, yakin, yakin kita Allah Maha Tahu, yakin, tapi bohong. Tapi bohong. Allah kada kawa melihat gawian ulun. Allah kada kawa mendengar panderan ulun. Allah kada tahu tentang isi hati ulun. Kayak begitu. Ini namanya apa tuh? Orang-orang apa itu? Munafik kan itu kira-kira. Munafik lah. Munafik tempatnya di mana? Di surga yang keberapa? Orang munafik. Orang munafik surga. Ini kita rubah aja sekalian ajaran lah. Nah, jadi kata orang Bahari itu ada guru-guru gitu kan diajarin jangan munafik, munafik ini di neraka. Ada kalau sekarang munafik ini di surga aja sudah. Kita rubah aja keyakinan kita sekalian lah. Salah, marah, bilang sesat, macam-macam, semua kelakuan gue sampai itu. Ya sudah. Jadi yakin kan? Nah, ini sebenarnya ada nih. Dengerin. Coba kita renungin. Karena memang disuruh Imamul Haddad ini kita ini merenungi saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Yakin? Yakin. Ya. Lalu nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita yakin? Wa iza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmatih. Nafsihir rahmah. Ini coba kita sambil renung. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang.
Ya. Qul ya ibadi. Mari kita dengerin aja. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan lawan kita ini. Kita nih yang kita tahu sendiri tentang diri kita, keadaan diri kita kayak apa. Coba kita resapin sedikit. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya sekarang kita yang selama ini mungkin kita lalai dengan keyakinan kita justru malah mengabaikan apa yang kita yakini. Mari sekarang kita kembali kepada apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita. Kembali kepada keyakinan kita. Mulai kita tinggalkan hal-hal yang justru malah bisa merusak keyakinan kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menyatakan bahwa Allah akan mengampuni kita punya dosa. Semuanya Allah akan ampuni. Wa man ya'mal su'an, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan apalagi yang lebih daripada kita mengingkari kita punya keyakinan kita sendiri, kita mengabaikan kita punya keyakinan kita sendiri, atau yazlim, atau menganiaya dirinya, atau yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah, niscaya ulun akan ampunin itu semua. Ya, kejahatan kita menganiaya diri kita sendiri. Makanya salah satu cabang daripada keimanan itu adalah kita ini memerdekakan budak. Salah satu cabang keimanan itu kita ini memerdekakan budak. Ini hari nyari budak di mana? Ada yang punya budak? Ada yang punya budak? Iya kan? Kalau bahari masih ada perbudakan. Kalau sekarang berarti yang harus kita bebaskan budaknya mana? Bebaskan diri kita dari perbudakan duniawi, perbudakan syaitan. Bebasin, kawat. Kalau itu belum kita kawat bebasin, maka selamanya kita akan menjadi budak. Kita yang diperbudak. Bagaimana kita mau bebasin budak? Kita sendiri aja budak. Nah, itu namanya menganiaya diri sendiri. Kayak dosa. Dosa itu perbuatan menganiaya diri sendiri, bukan? Ini menganiaya diri kita sendiri itu dosa tuh. Allah rugi? Ada kecuali. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Nah, itu namanya menganiaya diri. Berapa banyak sudah kita melakukan kejahatan? Berapa banyak kita sudah menganiaya diri kita sendiri dengan keyakinan kita Allah melihat, Allah tahu, Allah mendengar, dan kita gunakan dengan gerak Allah, dengan hidup Allah, dengan kuasa Allah, tapi kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ini
Nah sekarang sudah kita minta ampun kepada Allah, Allah berjanji Allah ampuni itu semua. Enak kan? Enak kan? Enak. Ada kita ini malam kita maksiat, malamnya maksiat, malamnya kita ini melakukan hal-hal yang kada baik. Subuh lewat, boro-boro subuh, ya. Subuh lewat, jam 10 masih dibangunin sama Allah. Ada yang lebih sayang dari yang begitu tuh. Padahal udah kelewatan bener tuh. Malam maksiat, subuh bablas, jam 10 dibangunin. Udah dibangunin, guring